Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah suatu saat kita merenung kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini? Kita barangkali sering mendengar kelahiran bayi, dan juga sebaliknya kita sering mendengar berita kematian. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Itulah hikmah yang besar yang perlu kita cermati. Kalau kita simak Al-Quran, Allah banyak menyebutkan bagaimana proses penciptaan manusia sampai akhir hayatnya, dan kemudian bagaimana akhir hayat mereka di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ghafir, Allah menyebutkan, "Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl litablughu ajalan musamma wa 'alakum ta'qilun." Allah memberikan, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah awalnya, yaitu orang tua kita Nabi Adam alaihissalam, kemudian dari air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dikeluarkan kalian menjadi seorang anak, sampai kalian tumbuh dewasa, dan kalian sampai pada masa usia tua. Namun ada di antara kalian yang belum sampai usia tua sudah Allah wafatkan, dan yang lainnya Allah biarkan hidup sampai waktu yang sudah ditentukan. Semua itu agar kalian berakal, memikirkan hal tersebut. Nah, dari sinilah kita perlu mengetahui bahwa kita ini dilahirkan di muka bumi ini untuk meniti perjalanan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kematian seorang hamba bukan kematian yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, maka dia menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan merugi. Tapi bila dia mati dalam keadaan demikian, maka dia menjadi orang yang beruntung. Maka manusia dalam hidupnya, seperti yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, kita penuh dengan dorongan hawa nafsu, nafsu syahwat, nafsu syubhat, semua kita lalui, sehingga kita melampiaskan apa yang kita inginkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana seharusnya orang yang beriman, orang yang ingin dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kehidupannya di dunia ini, dan bagaimana pula orang yang tidak demikian. Allah firmankan, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am fannaru mathwal lahum." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan juga beramal saleh ke dalam surganya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Allah menyebutkan di sini, apabila hidup kita di dunia ini sampai matinya kita adalah beriman dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita dimudahkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Tetapi sebaliknya Allah katakan, dan orang yang kafir, hidup mereka hanya senang-senang dan sibuk makan.
Layaknya hewan ternak, mereka sibuk makan. Ingat, di akhirat kelak, api neraka tempat bagi mereka. Oleh karenanya, pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita di dunia ini hanya sibuk dengan senang-senang. Sekarang ini orang-orang di luar Islam, mereka mempropagandakan bagi kita dengan berbagai macam wisata. Wisata kuliner, wisata ziarah, wisata ini. Itu semuanya senang-senang. Demikian juga makan-makan. Maka ingat, Allah ancam mereka, tempat mereka adalah api neraka. Namun, ketika kita menyadari bahwa memang saya seperti itu kehidupan saya selama ini, Allah memberikan tempo pada kita sekalian. Kapan temponya? Sampai usia 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun, maka kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga apabila mereka manusia ini sampai pada usia balik dan sampai pada usia 40 tahun, ketika itu dia mengatakan, ya Allah, limpahkan kepada kami agar kami bisa bersyukur dengan nikmat yang selama ini Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikan lagi kesempatan pada kami untuk bisa beramal saleh yang Kau ridhai. Kemudian, sesungguhnya aku ini bertobat kepadamu ya Allah, dan kami dan aku termasuk orang yang muslim. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 5 unsur agar kita perhatikan. Khususnya ketika kita sudah sampai usia 40 tahun. Di mana kebanyakan kita sebelum sampai 40 tahun lalai. Sibuk dengan senang-senang, sibuk dengan makan-makan, sibuk dengan apapun yang kita sukai. Kita tidak peduli lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya suka. Tapi ingat, kita akan merugi apabila kita melampiaskan apa yang kita suka, kemudian kematian datang ke sana. Kita mendengar ada orang yang hobi memanjat gunung, mendaki gunung, ternyata ajalnya ada di sana. Ada orang yang hobi menyelam, ternyata ajalnya ada di sana, dan sebagainya. Wal'adzubillah. Maka kemuliaan ada pada memahami hikmah kehidupan ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Mari kita lihat 5 unsur tadi. Setelah sampai 40 tahun, Allah Azza wa Jalla mensyaratkan kepada kita agar kita segera sadar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya 5 unsur ini yang kita perhatikan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang selama ini diberikan dan kepada kedua orang tua kita. Sebelum usia 40 tahun kita mungkin lalai, banyak mengumpulkan harta, banyak bekerja siang dan malam. Ketika 40 tahun sudah punya rumah, punya kendaraan, punya lahan, punya perusahaan, maka bersyukur. Kemudian orang tua juga bisa kita santuni, orang tua masih hidup, bersyukur. Yang kedua, selama ini kita lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ibadah sekenanya, sholat sesempatnya, sedekah juga kadang kalau mau, dan sebagainya. Maka 40 tahun Allah katakan, wa an a'mala salihan tardahu, dan agar beramal saleh yang Engkau ridhai. Bukan sembarang amal saleh, karena tidak sedikit orang yang beramal saleh ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya orang yang salat, Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Maka celaka orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya, itu melaksanakannya di akhir waktu. Demikian juga orang-orang yang melaksanakan siam. Nabi kita SAW menyebutkan rubba sa'imin hadzu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang siam, bagian dari siamnya hanyalah lapar dan dahaga. Tidak ada pahala bagi dia. Maka sekarang sadar ketika 40 tahun, wan amala salihan tardahu, agar beramal saleh yang Kau ridhai. Sebab amal saleh bila tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan membuahkan hasil. Maka amal saleh yang diridhai yaitu memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah semata. Kemudian yang keempat,
Inni tubtu ilaik. Sekarang aku bertobat kepadamu ya Allah. Menyadari semua kesalahan. Bertobat kepada Allah. Sebagaimana anjuran Nabi SAW. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu ilaih fi kulli yawmin mi'ah marah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sampai 100 kali. Usia berapa beliau menyampaikan ini? Lebih dari 40 tahun. Maka kita banyak bertobat ketika sudah sampai 40 tahun. Dan yang terakhir, wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang muslim. Tunjukkan kalau kita ini muslim. Tunjukkan diri kita kalau kita muslim. Dari mana? Lisan kita. Yang tadinya suka mencaci maki, suka mencela. Jadikan diri suka memuji dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tangan kita yang dulu suka berbuat jahat, sekarang sudah berbuat baik. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah apabila muslim yang lain selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Muslim juga pakaiannya. Tidak lagi pakai pakaian yang rombang-rambeng, kemudian pakai celana yang bolong-bolong, rambut yang di model-model, tidak. Tunjukkan seorang muslim. Pakai pakaian ketakwaan, pakai peci, kemudian bergaya hidup yang sopan dan santun. Tidak seperti layaknya orang-orang yang belum sampai usia 40 tahun yang mengikuti hawa nafsu mereka. Saatnya sudah menunjukkan Islam. Maka mudah-mudahan dengan itu, inni minal muslimin, aku termasuk orang muslim, maka sampailah pada apa yang Allah inginkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang yang muslim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan olehnya, dan kita dilindungi dari segala keburukan. Wallahu waliyudzalika qadir alaih. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.